Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kedua sabda Tuhan dalam edisi hari ini, Kamis 7 Oktober 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai dengan bab 4 ayat 2a, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Kesempatan kali ini saya akan membacakan sabda Tuhan dari kitab Injil untuk kita semua. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan singkat dari kedua sabda Tuhan edisi hari ini, Kamis 7 Oktober 2021, dirangkum ke dalam pantun-pantun nasihat rohani. Pada hari ini juga gereja memperingati peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Inilah pantun-pantun nasihat rohani tersebut. Selamat merenungkan hidup beriman. Pergi liburan ke kota Surakarta. Selama di sana banyak kenangan
untuk memenuhi keperluan kita butuh usaha dan juga perjuangan. Memutar musik lagunya rohani saat mempelai minta doa restu. Perjuangan hidup terus dijalani seiring bergulir bersama waktu. Sepanjang jalan kami bercerita, sebelum turun di bandara Doha, sang waktu telah mengajari kita gapai harapan butuh berusaha. Pergi ke Israel lewati Yordania, di dalam mobil kurangkai pantun. Setiap usaha tidak akan sia-sia jika dilakukannya dengan tekun. Tapi sang imam di paroki Beduai melihat makanan begitu mewah, segala harapan akan kita capai, maka datanglah kepada Allah. Tumpang taksi di kota Surabaya, kami pun melewati sebuah pabrik. Allah selalu membuka hatinya, karena dialah sahabat terbaik. Saat bekerja, kami sambil cerita, lindungi kepala, ku memakai topi. Sahabat sejati mendengar kita akan masalah yang kita hadapi. Di tengah hutan, ku melihat ular. Rupanya dia binatang berbisa. Setiap masalah ada jalan keluar. Yang penting jangan putus asa. Ku baca berita di sebuah majalah yang tulis artikel sarjana filsafat putus asa menghadapi masalah. Kita kan berkata hidup ini berat. Pukul 12 kantor ditutup. Kami istirahat, waktunya makan. Berat ringannya menjalani hidup, kita sendirilah yang merasakan. Barusan diukur sebidang tanah. Lokasinya berada di dekat lahan. Seberat apapun segala masalah, di dalam Tuhan menjadi ringan. Stasi pedalaman di hari Jumat akan mengambil pesanan madu. Jadilah Allah sebagai sahabat, tempat curhat dan juga mengadu. Waktu kunjungi seorang teman, saya berangkat 6:30. Curhatmu akan didengar Tuhan saat dilakukan dengan sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah pantun-pantun nasihat rohani yang sudah saya hadirkan untuk kita semua. Selamat merenung. Salam dan berkatku. Tuhan Yesus memberkati.